Pemain keturunan timnas Indonesia Sandy Walsh semakin sah menjadi WNI. Dalam unggahan Instastory-nya, Sandy Walsh memperlihatkan paspor dan tengah berada di Bandara Brussels, Belgia. Unggahan itu dihiasi emoji pesawat dan bendera Indonesia. Hal itu merupakan kode bahwa Sandy akan mendarat di Indonesia pada hari ini. Terlebih hari ini timnas Indonesia tengah menjalani TC Piala AFF 2022. Dengan demikian, dugaan semakin kuat bahwa Sandy Walsh akan segera bergabung ke TC Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan bangga atas selesainya proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh. Dalam unggahan Instastory-nya, Iwan Bule mengabarkan bahwa Jordi Amat telah memegang paspor Indonesia, sama halnya dengan Sandy Walsh. Iwan Bule mengapresiasi berbagai pihak Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, serta Kedutaan Besar Indonesia di Belgia dan Belanda. Sebab sudah bekerja semaksimal mungkin demi mempercepat proses naturalisasi. Tak lupa, Iwan Bule juga mengkonfirmasi Sandy Walsh dan Jordi akan bergabung dalam training center Timnas Senior. Pemain abroad Indonesia Eki Maulana Fikri kembali mendapatkan menit bermain ketika klubnya FC Vion Zlate Moravce menahan imbang MVK Rusum Perok di laga lanjutan Liga Slovakia 2022-2023. Eki menjadi pemain pengganti pada laga tersebut. Masuk di menit ke-85, winger timnas Indonesia itu turut andil dalam proses gol FC Vion Zlate Moravce di menit ke-90+1. Hasil imbang tersebut membuat Zlate Moravce mendapatkan tambahan 1 poin dan tertahan di posisi ke-10 klasemen dengan koleksi 19 poin. Permainan tim asal Asia di Piala Dunia 2022 menjadi perhatian seusai berhasil menumbangkan tim besar. Legenda timnas Indonesia Ilham Jaya Kesuma menilai bahwa kejutan itu tidak terlepas dari mental besar yang dimiliki tim Asia. Mantan striker Persita Tangerang itu berharap kejutan tim Asia di Piala Dunia 2022 juga bisa menjadi pelecut semangat untuk timnas Indonesia dalam menaikkan level. Terlebih saat ini skuad Garuda telah ditangani oleh pelatih kelas dunia yakni Sintayong. Pemain keturunan timnas U20 Indonesia Ivar Jenner menjagokan timnas Indonesia di ajang Piala Dunia. Hal itu dia ungkapkan dalam unggahan PSSI terkait tim jagoan di Piala Dunia 2022. Ivar terlihat secinta itu kepada tanah leluhurnya. Terbukti di saat rekan-rekannya yang lain mendukung timnas negara lain di Piala Dunia 2022. Ivar Jenner malah menjawab Indonesia. Tentu Indonesia, pertanyaan bodoh macam apa itu? Ucap Ivar dalam unggahan PSSI. Tentu hal itu mengundang gelak tawa warganet yang memenuhi kolom komentar. Meski terdengar konyol, namun bisa saja timnas Indonesia menembus Piala Dunia suatu saat nanti. Legenda timnas Indonesia Budi Sudarsono percaya dengan striker pilihan Sintayong di Piala AFF kali ini. Mantan penyerang Persib itu menyoroti 3 pemainnya dipanggil, yakni Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Muhammad Rafli, dan Dendi Sulistiawan. Budi Sudarsono mengisyaratkan bahwa Dimas Derajat merupakan ujung tombak yang bisa menjadi tumpuan timnas Indonesia. Produktivitas bersama timnas dan klub menjadi bukti bagi pemegang top skor Piala AFF 2008 itu meyakini seorang Dimas Derajat. Timnas Indonesia memiliki skuad mahal usai diperkuat Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Mark Klok. Dilansir dari Transfer Market, Sandy Walsh merupakan pemain yang berada di urutan pertama dalam daftar ini. Pemain yang berposisi sebagai bek itu tercatat memiliki nilai pasar sebesar 34,76 miliar rupiah. Kemudian di urutan kedua ada Jordi Amat. Pemain milik klub Johor Darul Taksim itu memiliki nilai pasar 17,38 miliar rupiah. Sedangkan Mark Klok menempel di urutan ketiga. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu diketahui mempunyai nilai pasar sebesar 7,82 miliar rupiah. Kabar absennya Elkan Bagot di fase grup Piala AFF 2022 membuat heboh pecinta sepak bola tanah air. Selain menjadi kunci di klub, AFF yang bukan ajang resmi FIFA disinyalir membuat Gillingham enggan melepas pemain keturunan itu. Meskipun begitu, Dirtek PSSI Indra Syafri menyebutkan kabar tersebut belum pasti. Ex-pelatih timnas U19 Indonesia itu menegaskan untuk menunggu kabar dari Coach Sintayong dan akan merilis skuad resmi 23 pemain yang akan dibawa ke Piala AFF 2022.
Alternatif line up disiapkan Sintayong, usai Alkan Bagot dipastikan tidak akan tampil pada fase grup Piala AFF 2022. Pakem 3 bek tidak membuat Sintayong kehabisan talenta di lini belakang. Datangnya Jordi Amat serta 2 pemain lama seperti Hansa Muyama dan Andi Setio menjadi keuntungan Sintayong. Rahmat Irianto, Rizky Ridho, dan Farudin Arianto diprediksi jadi pilihan utama. Ketiganya bisa tampil cerdas sebagai bek tengah modern dan sesuai dengan kriteria yang diminta oleh Sintayong. Dengan begitu, adanya Alkan Bagot di babak semifinal bisa menjadi senjata rahasia skuad Garuda. Persib Bandung turut memberikan ucapan spesial di hari ulang tahun Persija Jakarta yang ke-94 pada 28 November 2022. Hal itu dipastikan lewat akun resmi Instagram Persib yang turut mengomentari unggahan akun resmi Persija. Wilujeng tepang tahun Persija, jaya dan sukses terus Chan. Tapi tetap Persib harus lebih jaya dan sukses. Selamat 94 tahun. Tulis akun @persib. Sontak sikap tersebut mengundang respek dari berbagai pecinta sepak bola tanah air. Meskipun keduanya rival, namun terlihat persaingan tersebut hanya sebatas di lapangan. Rapat koordinasi mengenai nasib Liga 1 akan kembali digelar sore ini. Hal itu diungkapkan oleh Menpora Zainuddin Amali. Pada rapat itu, Kemenpora akan mengundang berbagai pihak dari mulai Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri hingga pihak kepolisian. Demi kelanjutan kompetisi dan timnas Indonesia, Zainuddin Amali menegaskan harus dibarengi kerjasama berbagai pihak. PSSI memastikan memilih Stadion Kapten Dipta Gianyar dan Training Ground Pantai Purnama untuk TC Timnas Indonesia jelang AFF. Memiliki fasilitas yang lengkap menjadi alasan PSSI memilih lokasi tersebut. Berdasarkan penilaian dari Labo Sport yang merupakan konsultan independen terbesar di dunia dalam bidang sarana dan prasarana olahraga, rumput di Stadion Dipta mendapatkan skor di angka 3 dan 4, yaitu good dan excellent, serta masuk pada penilaian 94%. Kualitas rumput yang mendekati target dari Labo Sport di angka 95% kualitas rumput. Rumput Stadion Dipta yang berjenis Zoysia Matrela ini memiliki karakteristik tingkat elastisitas yang sangat baik sehingga aliran bola dapat dengan sempurna menggelinding tanpa mengurangi kecepatannya karena tekstur akarnya sangat kuat. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.